semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita bertemu dalam pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum memulai materi, Ustazah ingin menyampaikan sebuah ayat. Diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit dan begitu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Dan hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Dulu teman-teman sudah pernah belajar tentang bilangan positif dan bilangan nol, yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Hari ini kita akan belajar dengan bilangan yang lebih luas. Coba teman-teman perhatikan kejadian ini. Kejadian ini ada di negara dengan 4 musim. Negara dengan 4 musim, ada musim panas, ada juga musim dingin. Ketika musim panas, mereka mengalami suhu yang kira-kira di atas 20 derajat Celcius atau bisa kita sebut 20 derajat Celcius di atas titik beku. Titik bekunya berapa? 0 derajat Celcius. Tetapi ketika mereka memasuki musim dingin, suhunya 5 derajat Celcius, 6 derajat Celcius, tapi di bawah titik beku. Artinya di bawah 0 derajat Celcius. Dan ini perlu suatu bilangan untuk menyatakannya. Kita akan belajar hal itu hari ini. Kita akan belajar tentang bilangan bulat, di mana di dalamnya sudah ada bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah sendiri terdiri dari bilangan nol dan bilangan bulat positif atau biasa disebut dengan bilangan asli. Bilangan 0 itu terdiri dari bilangan 0 itu sendiri dan bilangan bulat positif terdiri dari bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa bilangan cacah terdiri dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Dalam garis bilangan, kita bisa tentukan bahwa bilangan 0 merupakan pembatas antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif sendiri terletak di sebelah kanan bilangan 0 dan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0. Sehingga bilangan bulat sendiri adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Dalam garis bilangan, jika kita memiliki 2 buah bilangan, kita misalkan 1 dan 4. Kita tentu tahu mana bilangan yang lebih besar. Ya, bilangan 4 lebih besar dari bilangan 1. Masih ingat ya bagaimana cara menuliskan tentang lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan melalui simbol. Teman-teman bisa lihat seperti yang ada di video. Kemudian kita coba bandingkan 2 bilangan lagi, yaitu negatif 3 dan 2. Tentu kita juga tahu bahwa 2 nilainya lebih besar dibanding negatif 3. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa pada garis bilangan semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya semakin besar. Dan semakin ke kiri letak suatu bilangan, nilainya semakin kecil.
Dan setiap bilangan positif nilainya selalu lebih besar dari bilangan negatif. Mengapa? Karena dalam garis bilangan kita bisa lihat bahwa seluruh bilangan bulat positif letaknya di sebelah kanan dari bilangan bulat negatif dan dipisahkan oleh bilangan 0. Nah, kita coba dengan contoh ya. Yang pertama, suhu manakah yang lebih tinggi, negatif 8 atau negatif 5? Kita akan kerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Negatif 8 dan negatif 5. Karena negatif 5 terletak di sebelah kanan negatif 8, maka nilai negatif 5 lebih tinggi dari negatif 8. Atau bisa dituliskan seperti pada video ya. Contoh yang kedua, urutkan bilangan-bilangan di samping ini, lalu letakkan di garis bilangan. Kita punya bilangan 34, negatif 23, negatif 48, 42, 29, dan negatif 36. Yang pertama kita lakukan adalah kelompokkan dulu bilangan negatif yang mana. Ada 3 bilangan negatif, negatif 23, negatif 48, dan negatif 36. Selanjutnya, ketiga kelompok bilangan negatif itu kita urutkan dari yang paling kecil. Karena semakin ke kiri letak dalam garis bilangan semakin kecil, maka yang lebih kecil adalah negatif 48, kemudian negatif 36, dan negatif 23. Berikutnya, kita kelompokkan bilangan positif, yaitu ada bilangan 34, 42, dan 29. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil, ada 29, 34, kemudian 42. Sehingga kita bisa letakkan dalam garis bilangan, dan urutannya adalah yang paling kecil adalah negatif 48, kemudian negatif 36, negatif 23, 29, 34, dan 42. Nah, teman-teman sudah belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Setelah ini, teman-teman akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan bulat. Simak videonya ya. Berikutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan dengan garis bilangan. Kita berikan contoh yang pertama. Ahmad memiliki 2 buku. Ketika akan mulai masuk sekolah, Ahmad membeli 5 buku lagi. Berapa buku yang dimiliki Ahmad sekarang? Kita kerjakan menggunakan garis bilangan. Kita mulai dari bilangan 0. Karena Ahmad memiliki 2 buah buku, maka garis bilangan bergerak ke kanan menuju angka 2. Ketika akan mulai masuk sekolah, Ahmad membeli 5 buku lagi, artinya positif 5. Maka garis bilangan bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah dan berakhir di angka 7. Sehingga kita bisa simpulkan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Contoh yang kedua, saat musim dingin, suhu di Jepang pada malam hari mencapai negatif 3 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu mengalami peningkatan sebesar 11 derajat Celcius. Maka, berapa suhu di Jepang ketika siang hari? Kita tuliskan negatif 3 ditambah 11. Kita mulai dengan bilangan 0 lagi. Karena yang pertama adalah negatif 3, maka garis bilangan bergerak ke kiri sebanyak 3 satuan, sehingga berhenti di negatif 3. Kemudian, suhu mengalami peningkatan, artinya ditambah 11, sehingga garis bilangan bergerak ke sebelah kanan sebanyak 11 satuan, dan berhenti di angka 8. Sehingga, suhu di Jepang ketika siang hari adalah 8 derajat Celcius. Ya, selain ada penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan, penjumlahan juga bisa dilakukan secara langsung, yaitu untuk sembarangan bilangan bulat A dan B berlaku. Yang pertama, negatif A plus B itu sama dengan negatif dalam kurung A min B. Ini berlaku jika A lebih dari B. Kemudian negatif A plus B itu sama dengan B min A jika B lebih dari A. Dan negatif A
plus negatif B itu sama dengan negatif dalam kurung A plus B jika A lebih dari B. Agar lebih paham, kita gunakan contoh ya. Yang pertama, negatif 8 ditambah 5. 8 lebih besar dari 5. Maka, bisa kita tuliskan negatif dalam kurung 8 dikurangi 5, sehingga hasilnya adalah negatif 3. Yang kedua, negatif 6 ditambah 15. Karena 15 lebih dari 6, sehingga kita bisa tuliskan 15 dikurangi 6, sama dengan 9. Kemudian negatif 11 ditambah dengan negatif 7, maka bisa kita tuliskan negatif dalam kurung, nilainya kita jumlahkan 11 ditambah 7, sama dengan negatif 18. Nah, pada penjumlahan, jika yang dijumlahkan adalah dua bilangan bulat dengan tanda yang sama, keduanya positif atau keduanya negatif, maka hasilnya mengikuti aturan seperti ini. Bilangannya dijumlahkan dan tanda positif atau negatif dari hasil penjumlahan mengikuti tanda dari kedua angka. Diingat-ingat ya. Kemudian yang kedua, pada penjumlahan dua bilangan bulat dengan tanda berbeda. Jadi, jika ada dua bilangan, yang satunya positif dan yang lainnya negatif, maka hasilnya mengikuti aturan ini. Bilangan dengan angka lebih besar dikurangi bilangan dengan angka yang lebih kecil. Tetapi tandanya, positif atau negatifnya, mengikuti dari angka yang lebih besar. Berikutnya kita belajar tentang sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, ada sifat komutatif atau pertukaran. Apa itu sifat komutatif? Coba kita perhatikan penjumlahan bilangan-bilangan berikut ini ya. 3 ditambah 5, hasilnya 8. Bagaimana jika kita balik? 5 ditambah 3, ternyata hasilnya 8 juga. Contoh yang lain, 21 ditambah 11 sama dengan 33. Ketika kita balik, 11 ditambah 21, ternyata hasilnya juga sama, 33. Satu lagi ya, 99 ditambah 15 sama dengan 114. Ketika kita balik, 15 ditambah 99, ternyata hasilnya 114 juga. Nah, ternyata ini berlaku secara umum. Sehingga untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B, hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Sifat ini disebut sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Yang kedua, ada unsur identitas pada penjumlahan. Yuk perhatikan penjumlahan bilangan-bilangan ini. 0 ditambah dengan negatif 3, hasilnya negatif 3. 0 ditambah negatif 2, ternyata hasilnya negatif 2. 0 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 1. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1. 0 ditambah 2 hasilnya ternyata 2. Dan seterusnya. Sebaliknya, negatif 3 ditambah 0 hasilnya juga negatif 3. Negatif 2 ditambah 0 ternyata hasilnya negatif 2. Negatif 1 ditambah 0 hasilnya negatif 1. 0 ditambah 0 hasilnya 0, 1 ditambah 0 hasilnya 1, dan 2 ditambah 0 hasilnya 2. Apa arti dari ini? Nah, dari penjumlahan itu, kita belajar bahwa jika 0 ditambah dengan suatu bilangan, atau suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, berapapun bilangannya, jika ditambah dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga 0 disebut dengan unsur identitas pada penjumlahan. Kemudian kita masuk ke sifat yang ketiga, ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Kita belajar melalui contoh ya. SMP IT Insan Mulia Surakarta sedang melakukan kegiatan bakti sosial. Nah, selama 3 hari, para siswa membagikan paket bingkisan kepada warga yang membutuhkan. Hari pertama dibagikan sebanyak 24 paket. Hari kedua dibagikan 51 paket.
dan hari ketiga dibagikan 72 paket. Nah, Faris dan Salman diminta untuk menghitung jumlah semua paket yang telah dibagikan. Faris menjumlahkan banyak paket pada hari pertama dan kedua. Kemudian, baru ditambahkan paket pada hari ketiga. Jadi, Faris menjumlahkan paket hari pertama dan kedua. Berapa itu? 24 ditambah 51. Baru kemudian ditambah dengan 72. Dituliskan dengan 24 ditambah 51, dikerjakan dalam kurung, dikerjakan lebih dahulu, baru kemudian ditambah paket yang ketiga, yaitu 72. Sehingga hasilnya 75 ditambah 72 sama dengan 147 paket. Sedangkan Salman menjumlahkan dengan cara yang berbeda. Salman menjumlahkan paket hari kedua dan ketiga terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan dengan banyak paket pada hari pertama. Kita tuliskan 24, yaitu paket pada hari pertama, ditambah dalam kurung 51 paket hari kedua, ditambah 72 paket hari ketiga. Jadi paket hari kedua dan ketiga dihitung terlebih dahulu. Sehingga hasilnya adalah 24 ditambah 123. Hasil akhirnya ternyata 147 juga. Dan itu sama dengan hasil yang diperoleh oleh Faris. Jadi 24 plus 51 dikerjakan lebih dulu, baru dijumlahkan dengan 72. Hasilnya akan sama dengan jika 51 plus 72 dijumlahkan dulu, lebih dulu, baru kemudian dijumlahkan dengan 24. Nah, inilah yang disebut dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A ditambah B dalam kurung ditambah C itu sama dengan menjumlahkan B dan C terlebih dahulu, baru kemudian dijumlahkan dengan A. Sifat ini disebut sifat asosiatif pada penjumlahan atau sifat pengelompokan pada penjumlahan. Kita belajar sifat yang keempat, yaitu sifat tertutup. Apa itu sifat tertutup pada penjumlahan? Perhatikan penjumlahan berikut ini ya. 19 ditambah negatif 8. 19 dan negatif 8 merupakan bilangan bulat. Ternyata hasilnya adalah 11, dan 11 juga bilangan bulat. Contoh yang berikutnya, negatif 30 ditambah 14 sama dengan negatif 16. Negatif 30 dan negatif 30 dan 14 adalah bilangan bulat. Ternyata hasilnya negatif 16 juga bilangan bulat. Berdasarkan contoh-contoh di atas, ternyata penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Inilah yang disebut dengan sifat tertutup. Jadi, untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A plus B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Sifat ini disebut sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya, kita belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, selalu berlaku seperti ini ya teman-teman. Jika A dikurangi B, itu sama artinya dengan A ditambah dengan negatif B. Yang kedua, jika A dikurangi negatif B, itu sama artinya dengan A ditambah B. Agar lebih paham, kita perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, 12 dikurangi 18. Ini sama artinya dengan 12 ditambah dengan negatif 18. Hasilnya negatif 6. Kita lihat bahwa negatif dikurangi itu sama dengan penjumlahan dengan bilangan negatif. Contoh yang kedua, ada 16 dikurangi negatif 9. Sama artinya dengan 16 ditambah 9. Hasilnya 25. Dan contoh yang ketiga, negatif 24 dikurangi negatif 34. Hasilnya negatif 24 ditambah 34. Ada perubahan tanda di sana, yaitu negatif bertemu dengan negatif, hasilnya positif. Sehingga
Negatif 24 ditambah 34, hasilnya adalah 10. Berikutnya sifat pada pengurangan bilangan bulat, yaitu sifat tertutup. Sama seperti pada penjumlahan, pengurangan juga memiliki sifat tertutup. Apa itu tadi sifat tertutup? Jadi untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A dikurangi B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Inilah yang disebut dengan sifat tertutup pada pengurangan bilangan bulat. Nah, demikian tadi pelajaran kita hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Dengan mempelajari bilangan bulat, tentu dapat mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga belajar bahwa bilangan-bilangan bulat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tidak pernah keliru. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Tunggu pertemuan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.